Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi, berwasiat kepada sahabat-sahabat saya, berwasiat kepada keluarga-keluarga saya, dan berwasiat kepada seluruh tetangga-tetangga saya, serta berwasiat kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Marilah kita selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena demi Allah ingin saya sampaikan bahwa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah hadir di masjid ini, dan kita tidak akan pernah hidup sampai detik ini kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sampai dengan saat ini Allah masih titipkan iman di hati kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk bersujud di masjid yang mulia ini, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak keluarga kita yang sudah dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini impian saudara-saudara kita yang telah Allah wafatkan hanya satu. Mereka di dalam kuburnya hanya menginginkan setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembalikan mereka walaupun sedetik saja di dunia ini, untuk mereka bersujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Namun kesempatan itu sudah tidak ada. Sehingga
kita yang masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, mari kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Melalui kesempatan ini juga saya mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bentuk syukur itu kita aplikasikan melalui solat kita berjamaah sehari 5 waktu. Kenapa? Kenapa harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena semua yang kita punya, kendaraan yang kita punya, anak-anak yang kita punya, rumah mewah yang kita tinggal begitu nyamannya, jabatan yang dengan gagahnya kita banggakan di muka manusia, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasih kepada kita. Bahkan setiap doa-doa kita Allah mengabulkan satu persatu. Kita minta jabatan, Allah kasih jabatan. Yang dulunya tidak punya anak, kita berdoa, Allah kasih punya anak. Yang dulunya kita sering jalan kaki, kita meminta kendaraan, Allah kasih kendaraan. Bahkan belum kita minta sekalipun, Allah sudah berikan itu kepada kita. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Maka bentuk syukur itu kita aplikasikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang Allah kasih, kita buat untuk agama Allah atau tidak? Rezeki yang Allah kasih, kita peruntukkan untuk agama Allah atau tidak? Anak-anak yang Allah titipkan kepada kita, kita didik untuk tahu ajaran agama atau tidak? Sehingga marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana bentuk syukur itu bisa diaplikasikan? Sedangkan dari Jumat ke Jumat berganti khotib satu dan lainnya, yang mana pesan-pesan takwa selalu disampaikan melalui mimbar-mimbar yang mulia. Namun masih banyak dari kita yang lalai untuk menjawab panggilan azan itu. Bagaimana pesan-pesan takwa itu mau sampai ke hati kita dan pikiran kita, sedangkan di setiap Jumat masih banyak jamaah yang terlambat datang ke masjid. Masih banyak yang menunggu ketika khotib sudah menaik di mimbar baru datang ke masjid. Bagaimana pesan-pesan takwa itu mau sampai ketika khotib sementara menyampaikan khutbah, banyak jamaah yang tidur tidak mendengar khutbah. Bagaimana pesan-pesan takwa itu mau sampai ke hati kita, sedangkan masih banyak jamaah yang memilih duduk di luar dan tidak mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh khotib. Mereka sibuk membicarakan urusan-urusan dagangan mereka. Mereka sibuk membicarakan urusan kantor-kantor mereka, sehingga pesan-pesan takwa itu tidak sampai ke dalam relung hati mereka. Untuk itu, melalui mimbar yang mulia ini, jangan sampai kita semua hadir di masjid yang mulia ini hanya beranggapan sholat Jumat ini hanyalah rutinitas kita belaka. Namun sholat Jumat ini diharapkan dari Jumat ke Jumat itu dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa Jumat kita sholat, namun keimanan kita begitu-begitu saja. Dari dulu waktu kita masih berusia remaja, kita sudah sholat Jumat. Sampai kita sudah berusia sepuh, kita tetap menjalankan sholat Jumat. Namun apakah sholat Jumat itu berpengaruh di hati kita atau tidak? Sholat Jumat itu mempengaruhi sholat kita atau tidak? Ibadah kita atau tidak? Jangan sampai
Sholat Jumat yang sudah 20 tahun kita laksanakan tidak merubah keimanan kita sedikitpun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini pula saya mengajak kita sekalian, marilah selalu senantiasa mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Insyaallah semoga kita semua yang ada di masjid yang mulia ini akan di akhir hidup kita selalu berada di jalannya insyaallah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak orang yang beragama muslim masih terus lalai, masih terus meninggalkan sholat. Banyak orang yang Allah sehatkan fisiknya, Allah sehatkan raganya, tapi dia tidak pernah menginjakkan kaki di masjid. Apa penyebabnya? Para ulama mengatakan bahwa penyebab orang itu tidak pernah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah lemahnya keimanan di dalam dirinya. Apakah dia mendengar panggilan azan? Ya, dia mendengar. Apakah dia tahu posisi masjid di mana? Ya, dia tahu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah imannya lemah sehingga dia tidak pernah menjawab panggilan tersebut. Kata para ulama, secara garis besar ada 3 tanda lemahnya iman dalam seorang muslim. Tanda yang pertama, kata ulama, kenapa lemah imannya? Yang pertama karena kita selalu bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa yang dilakukan? Dosa meninggalkan sholat. Dosa apa yang dia lakukan? Dosa meminum minuman keras. Dosa apa yang dia lakukan? Dosa menggunakan narkoba. Dosa apa yang dia lakukan? Dosa menggibah orang. Dosa apa yang dia lakukan? Mengambil uang-uang orang lain. Dosa apa yang dia lakukan? Mengambil hak-hak orang lain. Itu semua yang dosa setiap saat kita lakukan. Inilah pertanda bahwa iman kita lemah menurut para ulama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa setiap umatku dosa-dosanya diampuni kecuali yang melakukannya terang-terangan. Yang dimaksud dengan terang-terangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni malamnya dia lakukan maksiat, Allah tutupi maksiat itu. Allah menjaga kehormatannya, Allah tutupi maksiat itu. Tapi paginya dengan bangganya dia menyampaikan, "Hai fulana, tadi malam saya melakukan maksiat A, maksiat B, maksiat C." Tapi padahal demi Allah, Allah tutup aibnya pada malam hari, tapi dia sendiri yang membukanya di pagi hari. Lihatlah berapa banyak yang mengaku muslim, paginya dia mengonsumsi narkoba, malamnya dia ceritakan. Berapa banyak di lingkungan kita, malamnya dia mabuk-mabukan, paginya dia ceritakan. Berapa banyak dia ke klub-klub malam, siangnya dia ceritakan. Demi Allah, Allah sedang tutupkan aibnya, tapi dia sendiri dengan bangganya menceritakan itu kepada semua orang untuk mengetahuinya. Dan kata Rasulullah, orang seperti ini demi Allah dia sangat merugi baik di dunia maupun di akhirat.
Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kata para ulama yang kedua, tanda lemahnya iman pada seorang muslim yakni malas melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya tidak pernah terbesit untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu gampangnya meninggalkan semua kewajiban yang Allah titipkan kepada dia. Bahkan ada yang dengan entengnya menyampaikan bahwa ini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Urus saja dirimu, masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal soleh kita di akhirat nanti. Tapi demi Allah, saya ingin katakan bahwa setiap muslim dia berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun satu ayat. Sehingga dalam surat An-Nisa ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza qamu ila salatikum kussalah." Artinya, dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Artinya apa? Salat yang mereka lakukan adalah salat yang dipaksakan karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin dipuji oleh orang lain. Bahkan ada sebagian dari kita mengatakan bahwa salat itu tidak bisa dipaksakan, ibadah itu tidak bisa dipaksakan. Bagaimana teori ini bisa disampaikan untuk umat? Padahal kita seorang muslim ketika balik semua ketetapan dan kewajiban perintah Allah kepada kita wajib kita laksanakan. Tidak ada pandang bulu. Tidak ada bilang ibadah itu tidak boleh dipaksakan. Padahal hukum itu sendiri sifatnya memaksa untuk kita taati. Sehingga mau dalam keadaan apapun itu, sebagai seorang muslim wajib melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda melalui riwayat yang disampaikan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, masih terus saja suatu kaum meninggalkan saf pertama sehingga di akhirnya mereka akan ada di neraka. Masih banyak dari kita yang meninggalkan saf-saf pertama dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu telat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, akhirnya mereka yang seperti ini akan berakhir di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih pentingkan urusan dunia dibandingkan urusan akhirat. Yang mana urusan dunia ini adalah sementara, urusan yang tidak ada kekal di dunia ini, urusan yang sifatnya hanyalah mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Setelah itu musnah semuanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kata para ulama, tandanya iman lemah di seorang muslim yakni dia berlebihan dalam menikmati dunia. Punya makanan yang lebih dia buang begitu saja. Dia berlebih-lebihan memasak di rumah untuk anak-anaknya dan keluarganya. Padahal di daerah lain masih banyak orang yang kelaparan. Dia berlebih-lebihan dalam berpakaian. Dia berbengah-bengah dalam berpakaian. Dia berlebih-lebihan dalam membuat kebijakan kalau dia seorang pemimpin. Dia tidak pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengajak seluruh masyarakatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dia selalu membuat kebijakan-kebijakan yang mengajak seluruh masyarakatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak kaget berapa kali gempa yang terjadi di daerah ini. Minggu ini gempa terjadi, minggu kemarin gempa terjadi. Apa yang harus kita renungkan dari setiap peristiwa gempa yang terjadi di daerah ini? Apakah selama ini kita bertakwa, ataukah kita bermaksiat, berpesta pora, mencampur baur antara perempuan dan laki-laki tanpa melaksanakan sholat berjamaah? Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabarani disampaikan bahwa Rasul mengajak kita semua untuk hindarkanlah dirimu dari bergelimang mengecap kenikmatan dunia. Karena hamba Allah itu bukanlah mereka yang selalu bergelimang mengecap kenikmatan dunia. Rasul ingin sampaikan kepada kita ialah hamba Allah itu bukanlah yang selalu berpesta pora. Hamba Allah itu yang selalu mengingat kematian daripada mengingat apa yang ada di dunia ini. Namun kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga kita lupa bahwa rumah kita bukanlah di dunia ini. Rumah kita yang abadi ialah di akhirat nanti. Sehingga bagaimana caranya kita mempersiapkan seluruh bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah yang kedua ini saya kembali berpesan bahwa marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Yang kalau saja tanda-tanda lemahnya iman itu berada pada diri kita, marilah kita memperbaharui keimanan kita. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kita mari bersama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari mara bahaya yang mungkin saja bisa terjadi menimpa kita semua. Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daerah yang kita cintai ini dari segala bentuk musibah yang tidak pernah kita ketahui. Marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah kepada daerah yang kita cintai ini sehingga daerah ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua dan
menjaga keluarga kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan tak lupa melalui khutbah yang mulia ini saya mengajak kita sekalian, marilah kita berdoa kepada seluruh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghentikan perang yang telah terjadi saat ini. Semoga yang telah meninggal dunia Allah sahidkan dan menempatkan mereka di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun muhibu da'wat. Rabbana la tu'ahizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.